Publik juga menginginkan putusan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan, dan itu yang tidak kita temukan. Jadi buat saya ini satu setback, ya, satu kemunduran. Nah, apa yang akan kami lakukan? Mungkin saudara Magdir Ismail akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Tapi this is not the end. Jangan dorong, weh. Foto dapat semua. Mundur dulu dikit boleh. Udah, jangan dorong-dorong yang belakang, makasih. Ya? Oke ya, kita bisa mulai ya. Iya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk atensinya terhadap pembacaan putusan pra-peradilan pada hari ini. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra-peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara juga sudah mendengarkan dengan seksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning, ya, yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice, ya? Itu miscarriage itu karena keguguran atau peradilan sesat. Ya. Kita pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk, ya, menguji abuse of power, ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak, ya, disebut sebagai pihak yang memberikan, ya, atau memfasilitasi suap itu. Jadi dua hal ini yang kami harapkan sebetulnya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Saudara Magdir, saya, saudara Roni, dan yang lain-lain, itu sudah praktek hukum puluhan tahun. Kita tidak mengharapkan putusan yang dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan putusan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan, dan itu yang tidak kita temukan. Jadi buat saya ini satu setback, ya, satu kemunduran. Nah, apa yang akan kami lakukan? Mungkin saudara Magdir Ismail akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Tapi this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Dan kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan, ini kita akan rumuskan dan diskusikan bersama nantinya. Mungkin Magdir. Terima kasih semuanya. Saya kira pertanyaan pokok sebenarnya yang harus kita ajukan kepada hakim tunggal ini, apakah di dalam proses pra-peradilan itu ada larangan, ya, yang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan? Enggak ada apapun itu. Kalau dalam praktek hukum pidana normal, kita kenal secara teoritis apa yang kita sebut dengan penggabungan perkara. Ada kumulasi subjektif, ada kumulasi objektif. Artinya apa? Seharusnya, ya, permohonan ini kalau misalnya memang mau dinyatakan tidak dapat diterima karena alat buktinya katakanlah tidak cukup, saya kira mestinya itu yang dijadikan dasar
di dalam pertimbangan-pertimbangan. Ada 7 ahli hukum pidana yang sudah dihadirkan. Ya, semuanya menerangkan dengan lugas dan jelas bahwa penetapan tersangka itu harus ada terkait dengan pasal-pasalnya, itu harus ada korelasinya dengan pasal yang dipersangkakan. Selain itu, harus juga dilakukan semacam bukti permulaannya itu harus substantif dan juga merupakan delik inti dari pasal yang dipersangkakan. Nah, kalau seandainya itu dalam pertimbangan tadi yang dikemukakan oleh majelis, tentu kami akan dengan senang hati menerimanya. Tetapi itu sama sekali tidak didengar, tidak diucapkan oleh majelis yang terhormat ini. Meskipun dia sudah menyebut tadi sejumlah ahli sudah dihadirkan, akan tetapi apakah pendapat ahli itu sama sekali tidak dipertimbangkan? Seolah-olah kalau buat saya, ya, ini adalah bentuk pelecehan baru terhadap proses persidangan ini. Ya. Pak, ini kan yang kalau kita lihat dari persidangan hari ini kan sudah ditolak, berarti artinya status tersangkanya sah. Kira-kira secara hukum masih akan ada upaya yang dilakukan lagi nggak dari kubunya Mas? Saya kira begini, ini yang mesti dibuat keliru dulu ya. Permohonan kami ini tidak dapat diterima, tapi ada satu sisi tadi keterangan dari pertimbangan dari majelis tadi bahwa antara perbuatan menghalang-halangi penyidikan ini, meskipun dia tidak katakan ini diterima berdasarkan yang cukup. Bahkan ini berdasarkan yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Nah, ini ambigu ya, yaitu seperti kata Bang Mulya tadi, ini adalah bentuk pembodohan baru ya dari putusan dan dari proses peradilan kita ini. Saya kira apa yang hendak kami lakukan, tentu dalam minggu depan pasti kami akan sampaikan kepada kawan-kawan. Kami akan terbuka apa yang hendak kami lakukan. Apakah akan kami ulangi lagi dengan mengajukan 2 permohonan? Tentu nanti kita akan sampaikan. Ya. Sebab sekali lagi kami tidak melihat apa yang disampaikan oleh majelis hakim ini tidak mencerminkan apa yang dia kehendaki di dalam persidangan pertama, yang dia menghendaki ada pergulatan intelektual, perdebatan intelektual dalam persoalan ini. Tetapi dia memutus dengan cara yang ya nggak jelas ya bagaimana caranya menilainya. Apakah itu intelektual atau tidak. Tetapi saudara-saudara bisa mendengar pertimbangan tadi tidak punya alasan. Alasannya teknis dan administratif. Ya, sebenarnya ini tidak sepatutnya itu dilakukan. Saya kira begitu. Artinya penegasan aja Pak, sikat dari kubunya Mas Hasto membuka opsi untuk mengajukan 2 laporan ya. Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan ya. Tapi ini juga tergantung dengan Mas Hasto. Apakah juga mungkin ada tindakan-tindakan hukum yang lain, tentu juga akan kita pertimbangkan. Oke, makasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.